Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, ikhwati wa akhwati habbani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya, tatap muka di kesempatan kali ini untuk melanjutkan tafsir Ibnu Katsir yang sudah kita mulai ya di juz 30 ini. Nah, semoga kita mendapatkan manfaat dari Allah, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita ya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita termasuk orang yang sedang mempelajari ya, makna dari kalamullah atau makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelum kita libur Idul Adha, ya, kita sudah menjelaskan tentang Ashabul Ukhdud, dan kita sekarang juga masih dalam rangkaian penjelasan tentang Ashabul Ukhdud. Nah, ya, untuk memulai, ana bacakan kembali ayatnya ya, ayat tentang Ashabul Ukhdud. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Nah, di sini ya Ibnu Katsir atau Imam Ibnu Katsir masih menjelaskan tentang kisahnya Ashabul Ukhdud. Nah, bahkan ada beberapa riwayat yang beliau bawakan ya. Nah, dan ternyata yang beliau bawakan juga mungkin beberapa orang baru mengetahui. Nah, ya, kemudian kita sudah sampai di halaman 48 ya. Kemarin sudah selesai. Kita akan pindah ke halaman 49 insyaallah. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir berkata ya tentang Ashabul Ukhdud, wa hadza yaqtadi anna hadhil qissah kanat qadiman ba'da zaman Ismail alaihi salam bi qurbin min 500 sana aw nahwiha. Kata beliau, ya, beliau katakan bahwasanya kisah ini, maksudnya kisah Ashabul Ukhdud ini sudah terjadi di zaman lampau, ya, setelah zamannya Nabi Ismail alaihissalam dengan jarak sekitar 500 tahun ya. Jadi dari zaman atau dari masanya ya Ismail alaihissalam itu berkisar 500 tahun setelahnya ya. Nah, ya, kemudian menurut Ibnu Ishaq ya, bahwa zaman Ashabul Ukhdud itu antara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi salam ya, alaihima assalatu wassalamu alaihima. Nah, jadi ada pendapat yang pertama mengatakan tadi bahwa zaman terjadinya Ashabul Ukhdud itu zaman setelah Nabi Ismail
dengan jarak 500 tahun ya. Kemudian yang kedua dari Ibnu Ishaq mengatakan bahwa zaman Ashabul Kahfi itu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, jadi zaman fatrah istilahnya lah seperti itu ya, zaman fatrah. Nah, kemudian juga dimungkinkan bahwa kejadian Ashabul Ukhdud ini berulang-ulang, maksudnya beberapa kali ya terjadi. Nah, ini seperti yang dijelaskan di keterangan setelahnya atau selanjutnya. Nah, kemudian ada Ibnu Abi Hatim membawakan riwayat dari dari guru-guru beliau dengan sanadnya beliau sampai kepada Abdurrahman bin Jubair ya, bahwa ia berkata ya, Abdurrahman bin Jubair salah seorang ulama yang paham tentang Al-Quran ya, tentang asbab nuzul juga. Beliau berkata bahwa Ashabul Ukhdud itu dahulu ada di Yaman ya, di Yaman di zamannya kaum Tuba ya, Yaman. Nah, juga terjadi di Konstantinia atau Konstantinopel atau masuk sekarang Turki ya, Turki dan Yunani ya, Konstantinia. Nah, di Konstantinopel ya, itu terjadi ketika orang-orang Nasara itu merubah kiblat mereka ya, dari kiblat agama Al-Masihiyah dan agama Tauhid. Nah, dan ini kisahnya juga sudah dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir ini ya, bahwa dahulu itu orang-orang mereka ya menjadikan atunan ya, menjadikan sesuatu ya yang dinamakan atun ya, kemudian dilemparkan kepadanya orang-orang Nasrani ya, Nasara atau Nasrani, yang mereka masih berpegang teguh terhadap agama Al-Masih atau agamanya Isa alaihissalam dan agama Tauhid. Jadi yang nggak mau keluar atau yang nggak mau masuk ke agama ya berhala atau agama penyembah berhala, mereka akan dilemparkan ke atunan atau api yang menyala-nyala. Nah, kemudian juga di Irak ya, di Irak juga pernah terjadi Ashabul Ukhdud, yaitu di negeri Babil atau Babilonia ya, kalau kita namakan Babilonia. Nah, dan di sana ya hampir sama, bahwa Bakhtansar itu dia membuat berhala dan menyuruh manusia untuk sujud kepadanya. Akan tetapi Daniel dan dua sahabatnya ya, yaitu Uzzarya dan Misail, itu mereka membuat atunan ya, atau api yang menyala ya, kemudian dilemparkan kepadanya hatab atau kayu bakar ya. Kemudian ya kedua temannya Daniel melemparkan Daniel ke api itu, karena Daniel termasuk orang yang tidak mau bersujud kepada berhala. Nah, ya. Dan kemudian Allah jadikan api itu bardan ya, atau dingin dan menyelamatkan, dan serta menyelamatkan mereka dari kobaran api. Nah, ini juga mirip seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ya kemudian juga dalam riwayat berikutnya ya, dalam riwayat As-Suddi, dari As-Suddi ya, beliau menjelaskan tentang Ashabul Ukhdud ini ya. Kata beliau, kanatil ukhdud salasah. Kata beliau, jadi Ashabul Ukhdud itu yang diceritakan dalam Al-Quran itu ada 3. Khaddun bil Iraq ya, satu ya Ashabul Ukhdud yang ada di Irak, kemudian Khaddun bil Syam ya, ada Ashabul Ukhdud di Syam, kemudian yang satu lagi ada Khaddun bil Yaman. Jadi ada 3 kata As-Suddi. Nah, ya kemudian Ibnu Abi Hatim ya dari Muqatil juga berkata bahwa Ashabul Ukhdud ada 3 ya, sama ya, ada 3. Cuman daerahnya apakah sama? Ya kata Muqatil, 1 di Najran yang berada di Yaman ya. Dulu Najran itu masuk ke Yaman ya, dulu Najran masuk ke Yaman. Nah,
Kemudian yang lainnya ada di Syam dan yang lainnya ada di Persia atau Faris. Jadi ada 3, tapi beda daerahnya. Tidak seperti yang disebutkan Sudi tadi. Nah, mereka semuanya dibakar dengan api. Mereka ya baik di Najran, di Syam, kemudian di Persia itu semuanya dibakar dengan api. Nah, ya adapun yang di Syam itu yang fahuwa Antonus Ar-Rumi namanya ya. Yang di Syam itu adalah namanya Antonus Ar-Rumi. Sedangkan yang di Persia atau di Faris itu namanya Bukhtunassar. Maksudnya ini raja atau penguasa yang membakarnya. Di Syam namanya Antonanus ya Ar-Rumi yang di Syam. Kemudian yang di Persia namanya Bukhtunassar yang membakarnya. Adapun di negeri Arab yaitu Yusuf Dzunnuwas. Ya. Di negeri Arab yang membakar Ashabul Udud itu namanya Dzunnuwas. Adapun yang di Faris, ya orang yang di Faris atau Ashabul Udud yang di Faris dan di Syam, mereka itu belum turun padanya Quran, hanya yang ada di Najran ada yang diturunkan Al-Quran padanya tentang Ashabul Udud itu. Ya, jadi dari riwayat ini Ashabul Udud itu bukan cuma satu, bukan cuma di Jazirah Arab, tapi juga di Syam ada dan di Persia juga ada. Nah, kemudian dari riwayat yang lain ya juga dari Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari yang lain ya beliau membawakan sanadnya sampai ke Anas ya ke Ibnu Anas dalam firman Allah qutila ashabul udud ya kata beliau sami'na annahum kanu qauman fi zamanin fatrah ya. Kata beliau, kami mendengar bahwasanya mereka Ashabul Udud itu adalah kaum yang berada di zaman fatrah atau zaman setelah Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Jadi pertengahan ya, zaman antara diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW itu namanya zaman fatrah. Nah, kemudian tatkala terjadi terjadi pada manusia fitnah ya, tatkala terjadi pada manusia fitnah dan keburukan dan kemudian mereka menjadi ahzaban berkelompok-kelompok, setiap kelompok ini membanggakan diri masing-masing. Nah, kemudian ketika terjadi itu maka orang-orang mengucilkan diri atau menyendiri ya ke desa-desa. Mereka menetap di sana, kemudian mereka mendirikan tempat tinggal di sana. Nah, untuk bisa beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin dengan ikhlas saja pada Allah. Nah, ya. Dan mereka tetap seperti ini sampai ya terdengarlah Jabbar minal Jabbarin atau penguasa yang bengis ya, sampai terdengarnya hal itu kepada penguasa yang bengis tadi. Nah, kemudian ketika mendengar itu penguasa ini mengutus ya atau mengirim kepada mereka menyampaikan perintah untuk menyembah berhala. Ya, untuk menyembah berhala-berhala yang mereka jadikan berhala itu. Nah, jadi memaksa mereka untuk menyembah berhala. Nah, tapi mereka mereka itu enggan, ya mereka menolak. Ya seluruhnya penyembahan terhadap berhala mereka tolak. Nah, kemudian mereka katakan la na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Kami tidak akan menyembah kecuali Allah Ta'ala saja dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ketika mendengar itu, maka maka raja tadi ngomong, kalau kalian tidak mau menyembah apa yang aku perintahkan, maka aku akan membunuh kalian. Nah, ini ucapan rajanya tadi, raja yang bengis tadi. Nah, tapi mereka tetap menolak. Akhirnya raja tadi menggali ukhdud atau parit ya dan menyalakan api di dalamnya. Kemudian ya Jabbar atau raja yang bengis tadi berkata kepada mereka ya, pilihlah ya antara masuk ke dalam agama kami atau antara
melemparkan diri ke Ukhdud atau ke parit tadi. Nah, kemudian kata orang-orang yang diancam tadi, hadhihi ahabbu ilaina. Ya, parit yang kau buat itu lebih disukai untuk kita. Nah, jadi mereka malah senang. Ya. Dan di kelompok itu yang diancam itu ada perempuan, juga ada anak-anak. Nah, kemudian perempuan tadi ya, atau kemudian dzurriyah, keturunan mereka atau anak-anak mereka itu faziat ya, lompat ya, mau lompat. Nah, kemudian sebelumnya mereka berkata ya, aba'uhum la nara min ba'di al-yaum fawaqa'u fiha. Nah, kata orang-orang yang berani melempar diri ke api itu, sebelum melempar kata mereka apa? Wahai bapak-bapakku, wahai saudaraku, wahai bapak-bapakku, sesungguhnya tidak ada api lagi setelah hari ini. Ya, maka kemudian mereka melemparkan diri ke api itu semuanya. Ya, jadi maksudnya apa? Ketika dipaksa untuk keluar dari agama mereka nggak mau, lebih memilih untuk menceburkan diri ke dalam api. Dan mereka katakan sesungguhnya tidak ada api setelah hari ini. Maksudnya di akhirat nanti tidak akan ya terkena sisa api. Kenapa? Karena mereka mempertahankan tauhid sampai meninggalnya dengan cara dipaksa dibakar. Nah, kemudian dengan takdir Allah ya, mereka semuanya arwah roh mereka sebelum masuk ke api sudah diambil atau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nggak merasakan api yang sangat panas itu. Nah, kemudian Allah jadikan api itu mengelilingi semua tempat yang ada penguasa yang bengis tadi. Akhirnya api itu justru membakar mereka sendiri ya, walaupun mereka membuatnya di dalam parit, tapi api itu bisa melebar sampai membakar mereka. Nah, dan ini ada juga di riwayatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, ya, kemudian setelahnya ikhwah dan akhwat sekalian ya, bahwa di situ ada firman Allah Ta'ala ya, firman Allah Ta'ala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu diuji ya dari kalangan beriman dan kalangan perempuan yang beriman. Maksudnya diuji dengan apa? Dengan pembakaran tadi. Innal ladzina fatanul mu'minin. Ya. Sesungguhnya mereka yang diuji dengan pembakaran tadi, kata Ibnu Abbas dan Mujahid dan Qatadah dan Dhahak. Lam yatubu, kemudian yang membakar itu mereka belum bertaubat ketika meninggalnya. Maksudnya lam yuqli'u amma fa'alu wa yandamu ala ma aslafu falahum adabu jahannam. Maka bagian mereka atau maka mereka akan mendapatkan adab jahannam, adab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka meninggal belum bertaubat kepada Allah. Dan mereka akan mendapatkan azabul hariq, azab yang menyala-nyala seperti mereka mengadab manusia yang beriman kepada Allah. Nah, dan ini sesuai dengan kaidah annal jaza min jinsil amal, bahwa ya perbuatan itu akan dibalas dengan yang serupa, Dan di sini para pelaku pembakaran di Ashabul Kahfi ini akan dibalas dengan yang serupa, yaitu dibakar di api neraka nanti. Nah, kemudian Hasan Al-Basri berkata, "Unzuru ila hadzal karam wal jud," ya. Lihatlah kepada kebaikan Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qatalu awliya'ahu, mereka telah membunuh para kekasih Allah di dunia. Wa huwa yad'uhum ila taubah wal maghfirah. Akan tetapi sebenarnya Allah sudah mengajak mereka untuk bertaubat sebelum meninggalnya mereka. Namun banyak di antara mereka yang tidak mau bertaubat. Akhirnya banyak yang meninggal dalam kekufuran. Nah, makanya di sini innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Ya, di sini Allah mengajak bertobat.
falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Nah, baik. Ya, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Nah, ya di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan kembali tentang firman Allah di ayat ke-11 hingga ayat 22. Kata beliau bahwa Allah mengabarkan tentang ibadahnya hamba-hamba yang beriman, ya, bahwa mereka akan mendapatkan jannah, ya, atau surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Nah, berbeda dengan yang disediakan untuk musuh-musuh Allah dari al-harik, dari siksaan yang menyala, ya, dari al-harik, siksaan yang menyala, dan yang menyedihkan, yang menyakitkan di al-jahim, di neraka jahim. Nah, karena itu Allah berfirman, "Dzalikal fawzul kabir." Nah, orang beriman akan mendapatkan surga, maka kata Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, kemudian inna batsya rabbika lasyadid. Ya, inna batsyahu wa intiqamahu min a'da'ihi alladziina kadzabu rusulahu wa khalafu amrahu lasyadidun 'azimun qawiyyun. Ya. Kata Allah, sesungguhnya, ya, balasan dari pada musuh-musuhnya, musuh Allah yang mereka mendustakan Rasulnya dan menyelisih perintahnya, apa? Lasyadidun azim, maka perkaranya menjadi sangat syadid, ya, sangat berat, yang sangat besar dan sangat kuat, ya, sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu dzul quwwatil matin, ya, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat kuat. Nah, ya, Allah menghendaki apa aja yang Ia kehendaki, ya, dan Allah menghendaki segala sesuatu, ya, di sini. Nah, ya, kemudian Allah Taala di ayat berikutnya berfirman, ya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Maksudnya min quwwatihi wa qudratihi tamam yubdi al-khalqa wa yu'idu kama bada'a bila mumani' wala mudafi. Ya, jadi sesungguhnya Allah itu zat yang mengawali, wa yu'id, dan yang mengembalikan, mengulangi, maksudnya mengembalikan atau mengulangi. Nah, jadi Allah itu berkuasa sempurna untuk mengawali makhluknya atau menciptakan makhluknya, ya, untuk menciptakan makhluknya. Nah, Allah sangat mampu, sangat berkuasa. Nah, dan Allah juga mampu untuk mengulangi, ya, mengulangi penciptaan manusia seperti mereka diciptakan yang pertama kali, tanpa ada yang bisa menghalanginya dan tanpa ada yang bisa melarangnya. Nah, jadi Allah maha kuasa. Wa huwal ghafurul wadud. Maksudnya adalah yaghfiru dzamban man taba ilaihi wa khada'a ladaihi walau kana dzam min ayyi syai'in kana. Ya, maksudnya bahwa al-ghafurul wadud, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya Allah mengampuni dosa dari dosa-dosa orang yang bertaubat, ya, kemudian yang mau tunduk kepadanya walaupun dosanya itu banyak dari apa saja. Nah, walaupun dosanya dari apa saja. Nah, kemudian di sini, ya, Imam Ibnu Katsir mengartikan kata al-wadud. Al-wadud kata Ibnu Abbas artinya itu al-habib. Ya, al-habib atau yang dicintai, ya, yang
cintai. Dzul Arsyil Majid, Dzul Arsy. Dzul Arsy itu yang memiliki arsy al-azim yang maha besar ya, yang maha besar. Al-Ali ala jami'il khalaik, yang maha tinggi dari seluruh makhluknya. Adapun kata Al-Majid, ya Al-Majid itu dibaca dua bacaan atau dua model bacaan. Pertama dengan rofa Al-Majidu ya. Dzul Arsyil Majidu, ada yang membacanya seperti itu. Nah, kalau dibaca Dzul Arsyil Majidu maka Al-Majid itu menjadi sifatnya siapa? Sifatnya Allah atau Rabb Azza wa Jalla. Nah, tapi kalau dibaca jar ya maksudnya Al-Majidi ya ala anna sifatun lil ars wa kilahuma maknan sahih. Kalau dibaca jar juga bisa, tapi kalau dibaca jar maksudnya ya itu menjadi sifatnya ars. Jadi Al-Majid itu menjadi sifat dari ars, yaitu ars yang maha agung. Nah, kemudian fa'alul lima yurid mama arada fi'lahu la mu'aqqiba li hukmihi. Walaupun apa saja yang dilakukannya, tidak ada yang bisa memberikan hukum kepada Allah ya, atau tidak bisa dihukumi ya, dibebani hukum. Allah tidak bisa dihukumi. Naam. Wala yus'alu amma yaf'alu li 'azamatihi wa qahrihi wa hikmatihi wa adlihi. Dan la yus'alu ya, tidak akan ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Kenapa? Karena kebesarannya Allah dan karena maha memaksanya Allah, memiliki hikmahnya ya. Allah maha memiliki hikmah dan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nggak ada yang bisa menghukumi atau memberikan hukum kepadanya, karena Allah yang maha pemberi hikmah, atau yang maha besar ya, maha besar dan maha memaksa, kemudian maha adil juga. Nah, ya kemudian di sini diriwayatkan dari Abu Bakar bahwasanya dikatakan kepadanya dalam keadaan meninggal atau dalam keadaan sakitnya beliau yang menunjukkan kepada meninggal ya. Nah, sakitnya beliau yang menunjukkan kepada meninggal. Nah, kemudian beliau katakan, hal nadhara ilaika tabib, apakah orang atau kalian melihat tabib, atau tabib melihat memperhatikanmu. Nah, qala na'am, iya katanya. Qalu fama qala laka, qala li inni fa'alul lima yurid ya. Kemudian apa yang na'am qalu, mereka berkata, fama qalu laka, apa yang dia katakan kepadamu. Terus dia berkata bahwa tabib ini ya, atau dokter ini mengatakan, aku akan berbuat sesuka saya ya, sesukaku. Nah, ya kemudian di ayat berikutnya, hal ataka hadithul junud ya, hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Tsamud. Nah, di sini apakah telah datang kepadamu tentang pembahasan tentang percakapan ya al-junud ya. Junud itu maksudnya ya tentara. Fir'auna wa Tsamud, di zaman Fir'aun juga di zaman Tsamud. Nah, ya maksudnya apakah telah sampai wahyu Allah yang membahas tentang ini kepadamu. Nah, minal ba'si wa anzala alaihi minan nikmah ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ahallallahu bihim, Allah telah menghalalkan untuk mereka untuk mengazabnya dan menurunkan balasannya atau menurunkan hukumannya yang tidak bisa dihadang oleh siapapun. Nah, ya kemudian inna batsya rabbika syadid, maksudnya adalah idza akhadha adh-dhalimu akhdahu ahdan alima syadidan akhda azizin muqtadir ya. Maksudnya apabila seorang yang zalim ini mengambil ya, atau akhadahu akhdan alima ya, jadi mengambil dengan sangat sedih ya,
akhdan alima ya. Seorang yang zalim ini membuat dosa dengan sangat menyakitkan ya, dengan sangat menyakitkan, syadid dan juga dengan sangat keras. Akhda azizim muqtadir, ini seperti balasannya dari yang maha perkasa serta maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kemudian ya Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanadnya beliau, kata beliau Nabi SAW pernah melewati ala imro'ah, ya melewati perempuan, yang perempuan itu membaca ayat ini, hal ataka haditsul junud. Kemudian Nabi mendengar, lalu Nabi menjawab, na'am qad ja'ani. Kata Nabi, iya. Ketika dibacakan hal ataka haditsul junud, kata Nabi, iya, telah datang kepadaku tentang ya masalah itu, atau tentang persoalan terhadap hal itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, balil ladzina kafaru fi takdzib, ya. Maksudnya hum fi syakkin wa raibin wa kufrin wa inadin, ya. Bahkan mereka orang-orang kafir itu dalam mendustakan ya, dalam kedustaan ya. Maksudnya mereka orang-orang yang ragu ya, yang dalam kekufuran, dan juga bukan cuma kufur tapi mengingkari wa inadi, dan mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit, ya, dan Allah maha meliputi dari segala belakang mereka. Nah, maksudnya huwa qadirun alaihim, Allah itu maha kuasa atas mereka. Qahirun la yafutunahu wa la yu'jizunahu, ya, dengan kekuasaan yang tidak bisa dikalahkan, ya, tidak bisa dilemahkan atau dikalahkan. Nah, bal huwa Qur'anun Majid, azimun karim. Justru Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang mulia ya, yang sangat mulia. Fi lauhim mahfuz, huwa fil mala'il a'la mahfuzun minaz ziyadah. Jadi Al-Qur'an ini di mala'il a'la atau di Sidratul Muntaha, di Lauh Mahfuz, ini adalah terjaga dari kelebihan dan dari kekurangan, dan juga dari tahrif. Tahrif itu adalah perubahan, wat tabdil dan penggantian. Jadi Al-Qur'an ini sudah dijamin dari hal-hal yang demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi enggak ada Al-Qur'an yang tidak ada Al-Qur'an yang kurang, tidak ada Al-Qur'an yang kelebihan dan sebagainya, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, itu di surat Al-Hijr seperti itu. Nah, kemudian ya Ibnu Jarir meriwayatkan dari sanad beliau sampai kepada Anas bin Malik, sampai kepada Anas ibn Malik. Nah, dalam firman Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, qala innallahal mahfuz alladzi dzakarallahu bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz fi jabhati Israfil, ya. Maksudnya ya, sesungguhnya lauh al-mahfuz yang disebutkan bal huwa Qur'anun Majid dalam firman Allah, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Maksudnya fi lauhim mahfuz adalah fi jabhati Israfil, di jidat ya, atau di keningnya Israfil, malaikat Israfil. Nah, kemudian juga dari Ibnu Abi Hatim ya, beliau membawakan riwayatnya sampai kepada Salman ya, ia berkata, amin syai'in qadallahu al-Qur'an fama qablahu wa ma ba'dahu illa wa huwa fil lauhil mahfuz, ya. Tidaklah Allah menentukan, tidaklah Allah qada ya. Qada itu memerintahkan atau menetapkan, tidaklah Allah menetapkan Al-Qur'an dan apa yang sebelumnya dan sesudahnya, kecuali Allah ya sebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu fi lauhim mahfuz, wa huwa fi lauhim mahfuz, atau di lauh al-mahfuz. Nah,
Walahal mahfud baina ainai Israfil la yu'dzanu lahu bin nadhari fi. Adapun lauhul mahfud, nah di sini disebutkan keterangannya, lauhul mahfud itu ada antara dua matanya Israfil. Dua matanya Israfil, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk melihatnya. Nah, kemudian juga dari Hasan Al-Basri ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini Al-Majid ya, Al-Karim atau yang mulia di sisi Allah. Di Lauh Al-Mahfud, di tempat yang terjaga. Nah, maksudnya Allah berkehendak ya menurunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari ciptaannya atau dari makhluknya. Nah, kemudian ya juga diriwayatkan dari jalur Ishaq bin Bishr ya sampai kepada Ibnu Abbas, kata beliau, inna fi sadrillah la ilaha illallah. Sesungguhnya di tengah-tengah lauh al-mahfud itu ada la ilaha illallah. Dinuhul Islam wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Dan agamanya Islam dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Naam. Kemudian siapa yang beriman dan membenarkan dengan ya janjinya, wa'di dengan janjinya, maka dia akan mengikuti para rasulnya dan masuk ke dalam surganya. Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Sedangkan lauh mahfud ya, lauh mahfud min durratin bayda tulu ma baina samai wal ard. Ya, kata beliau lauh mahfud, kata Ibnu Abbas bahwa lauh mahfud adalah dari durratin bayda ya, dari ya berlian atau permata ya yang putih. Panjang dan lebarnya, panjangnya ya antara langit dan bumi. Panjang lauh mahfud antara langit dan bumi. Nah, kemudian Muqatil berkata, Allah mahfud itu ada dari sebelah kanannya ars Allah. Ya, jadi lauh mahfud itu adanya di sebelah kanan ars Allah. Tapi Tabrani berkata, beliau membawakan ya sanad riwayatnya sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa lawhan mahfudha. Sungguh Allah telah menciptakan lauh mahfud min durratin bayda, dari batu berlian yang putih atau batu permata yang putih. Safa'atuha min yaqutatin hamra. Ya. Lembarannya safa'atuha ya, lembarannya dari yakutah hamra yang warnanya merah. Qalamuhu nurun wa kitabuhu nur. Ya, penanya adalah cahaya dan kitabnya adalah cahaya juga. Lillahi fi kulli yaumin sittun wa thalathumia lahdah. Allah memiliki setiap fi kulli yaum, setiap tahun ada 360 lahdah, 60 saat ya, 60 saat. Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mematikan, Allah menghidupkan. Nah, kemudian ya Allah meninggikan, Allah merendahkan, Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Dan ini adalah akhir dari tafsir surah Al-Buruj. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, setelah kita selesai membaca tafsir dari surah Al-Buruj ini ya, dan kita masya Allah ya banyak yang diberikan pengetahuan yang baru tentang surah Al-Buruj ini, terutama tentang Ashabul Ukhdud ya, yang kita kira hanya satu kali kejadian, tapi di sini disebutkan beberapa kali kejadian. Ya, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, kita ya setelah menyelesaikan surah Al-Buruj, kita lanjutkan ke surah At-Tariq ya. Surah At-Tariq. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya
menjelaskan bahwa surat At-Tariq itu ya terdiri dari sama iwat Tariq ya, sama iwat Tariq sampai ada 17 ayat ya, ada 17 ayat surat At-Tariq ini. Namun sebelum masuk ke surat At-Tariq, kita baca terlebih dahulu tentang muqaddimah ya, bahwa ayatnya ada 11. Kemudian surah At-Tariq termasuk dari kategori surah Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Imam Ahmad ya, bahwa bahwasanya dia ya absara Rasulullah, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqi Thaqifin wa huwa qa'imun ala qausin ya, bahwa ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fi masyriq, ada di sebelah timurnya Thaqif ya, Thaqif atau tempat Bani Thaqif ya. Kemudian dia berdiri ala qausin, berdiri di atas lengkungan ya. Au asa ya, berdiri di atas ya, berdiri bersandar kepada tongkat melengkung ya, tongkat lengkungan, atau pada aus itu busur panah ya, busur panah. Hina atahum ya batahi indahumun nasr ya. Fasami'tu, dan datang kepadanya ya, datang mereka kepada Nabi, atau Nabi didatangin oleh mereka yabtahi yang menginginkan kemenangan ya, dan aku mendengarnya ya, aku mendengarnya Nabi bersabda, was-sama'i wat-tariq hatta khatama qala fawa'aituha fil jahiliyah wa ana musyrikun. Ya, ini riwayatnya dari Ahmad. Ya, dari Ahmad, dari seseorang ya, di sini disembunyikan ya siapa orangnya, atau sahabat yang dulunya kufur, kemudian ketika mendengar ini dia masih kufur. Namun setelah setelah lama dia akhirnya masuk Islam, dan dia katakan ini, hadis ini, aku paham ya, aku memahaminya ketika dalam masa jahiliyah, sedangkan saya dalam keadaan musyrik saat itu. Kemudian aku bacakan dalam Islam ya. Kemudian aku bacakan ia dalam Islam. Qala ya, ia berkata, fada'atni Thaqifun ya. Kemudian Thaqif memanggilku ya, atau mengundangku. Mereka berkata, madza sami'ta min hadzal rajul ya. Apa yang kamu dengarkan dari ucapannya orang ini ya, dari ucapannya orang ini. Kemudian aku baca kepada mereka man ma'ahum, dan orang-orang yang bersama mereka dari orang-orang Quraisy, nahnu atau kami itu lebih tahu was bisahibina law kunna na'lam ma yaqulu haqqan lattaba'nahu. Ya, kami lebih mengetahui tentang bisahibina, tentang teman-teman kami, saudara kami. Sekiranya kami mengetahui apa yang dia ucapkan itu benar, pasti akan kami mengikutinya, kata sahabat ini. Kemudian Nasai berkata, ya, beliau membawakan hadis dan riwayatnya sampai kepada Dithar dari Jabir. Dithar Jabir, atau Jabir itu salah seorang ya, Jabir salah seorang sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah. Kemudian Nabi SAW sholat Mu'adz ya, atau Mu'adz ya pernah sholat maghrib. Mu'adz pernah sholat maghrib, dan beliau membaca surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Sholat maghrib, coba ya dibayangkan. Sholat maghrib, Mu'adz pernah membaca surah Al-Baqarah dan An-Nisa, bukan satu halaman Al-Baqarah, satu halaman An-Nisa, bukan. Tapi surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada beliau, afattanun anta ya Mu'adz. Ya, ketika Nabi mendengar hal itu dari sahabat lain, maka Nabi katakan kepada Mu'adz, apakah kamu akan menjadi
ya menjadi sumber fitnah wahai Mu'ad. Kamu akan menjadi sumber fitnah wahai Mu'ad. Nah, maka na yakfik an taqrabis sama'i wat tariq wasyamsi wadduhaha wa nahwiha. Ya, enggak cukupkah kalau kamu membaca as-sama'i wat tariq, maksudnya surat at-tariq ini, atau asyams atau ad-duha dan yang semisalnya. Enggak cukupkah membaca itu wahai Mu'ad? Nah, masa kata Nabi SAW. Kalau kamu mengimami sholat, terutama sholat maghrib apalagi ya, jangan baca yang panjang-panjang, tapi bacalah at-tariq, asyams atau ad-duha dan yang semisalnya. Artinya yang dalam kategori surah pendek lah ya, surah pendek, namun tidak terlalu pendek. Nah, ya kemudian di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Nah, ya di ayat 1 hingga ayat ke-10 ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah di sini bersumpah dengan kata as-sama ya, atau yang berarti langit. Allah bersumpah dengan as-sama atau langit. Nah, wa ma ja'ala fiha minal kawakib an-nayyirah, dan Allah bersumpah dengan apa-apa yang ada di dalamnya dari bintang-bintang yang bersinar ya, bintang-bintang yang nayyirah, yang bersinar. Kemudian Allah berfirman was-samaa'i wat-tariq, dan demi langit ya, demi langit dan tariq dan bintang-bintang. Tsumma qala ma adraka mat-tariq, apakah yang kamu tahu apa itu at-tariq? Di sini Allah mengajak atau mempertanyakan, apakah Anda tahu apa itu tariq ya? Kalau dari bahasa ya, misalnya bukan melihat ke tafsirnya, kata toroko itu artinya mengetuk ya, mengetuk. Nah, toroko itu mengetuk. Nah, ya teruku mengetuk. Nah, tapi apakah at-tariq di sini artinya ketukan atau orang yang mengetuk? Enggak, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Kemudian Allah tafsirkan kata at-tariq dengan firman setelahnya, dengan firman-Nya yang ada di ayat berikutnya, yaitu an-najmu ats-tsaqib ya, atau bintang yang berkilau, bintang yang berkilau. Nah, ya, kemudian Qatadah dan selainnya berkata, sesungguhnya dinamakan dengan bintang ya, atau bintang itu dinamakan dengan tariq. Kenapa? Karena innama yura bil laili wa yakhtafi bin nar. Karena dia bintang itu terlihat di malam hari dan menghilang di siang hari. Nah, itu kenapa disebut at-tariq. Nah, wa yu'ayyidu ma jaa fil hadis saidan. Ya, dan pendapat ini dikuatkan dengan hadis sahih bahwa Nabi naha an yatrukur rajul ahlau turuqan ay ya'tihim faj'atan bil lail ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu yatruqo ahlahu turuqan ya. Jadi Nabi melarang seseorang datang kepada keluarganya di malam hari dengan tiba-tiba ya. Dengan tiba-tiba. Maksudnya ya, kalau mau malam tidak mengapa, tapi
ya diinformasikan, diberitahu. Nah, apalagi sekarang sudah sangat mudah, ya sudah sangat mudah. Maka beritahulah kepada orang yang hendak dituju ketika ada di malam hari. Nah, terlebih kepada keluarganya. Ya, jadi nggak boleh ya tiba-tiba nyelinap kemudian pulang. Nah, kemudian di hadis yang lain juga disebutkan. Nah, ini makna dari at-tariq, yaitu faja'atan bil lail, ya, dia datang malam-malam ya dengan tiba-tiba. Di hadis lain al-mustamil ala doa yang tercakup dalam doa, illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman, kecuali tariqan, ya, kecuali orang yang datang malam-malam yang yatruku bi khairin ya rahman, ya, yang dia datang dengan kebaikan, wahai Allah, wahai Rahman, ya. Dan kemudian as-saqib, ya, as-saqib, arti as-saqib tadi kalau at-tariq kan bintang, ya, kaukab. As-saqib al-mudi, kata Ibnu Abbas, as-saqib artinya al-mudi atau yang terang, ya, al-mudi yang terang. Kemudian sudi yaskubu syayatin idza ursila 'alaiha. Ya, as-saqib kata as-sudi artinya adalah Allah melempar setan-setan apabila diikuti, ya, apabila di mata-matai, maksudnya seperti itu, ya. Ya, kemudian Ikrimah berkata, as-saqib huwa mudhi'un wa muhrikun lisyaitan, bahwa as-saqib adalah artinya bersinar, ya, atau ya bercahaya, bersinar dan juga dia membakar setan-setan. Jadi sebagai pembakar setan Allah utus bintang-bintang juga. Nah, ya. Kemudian qaulu ta'ala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, sungguh setiap jiwa lamma 'alaiha hafid, ya, ada padanya hafid, penjaga, ya. Maksudnya kullu nafsin 'alaiha minallahi hafidun yakhrusuha minal afat, ya. Jadi setiap manusia Allah berikan kepadanya hafid atau penjaga yang menjaga dia dari afat, dari kehancuran. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Jadi Allah, ya, mu'aqibat min baini yadayhi, ada di antaranya itu di antara kedua tangannya, dan ada dari belakang, yahfadunahu, ya, mereka menjaganya dari perkara Allah, dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga firman Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq, ya. Maka perhatikanlah, ya, pada manusia, maka manusia perhatikanlah dari apa dia diciptakan. Maksudnya ini adalah untuk apa? Adalah untuk memberitakan bahwasanya manusia itu lemah asalnya. Ya, kenapa? Karena diciptakan dari air yang memancar. Nah, lemah. Ya, dan ini juga bisa menjadikan manusia irsyad, ya, menunjukkan atau irsyad itu menunjukkan, mengarahkan untuk pengakuan terhadap adanya hari kebangkitan. Ini juga bisa ngambil dari ayat ini. Nah, kenapa? Karena orang yang mampu menciptakan pertama kali pasti mampu mengulangi, ya, di lain waktu. Zat yang mampu menciptakan pertama kali pasti dia mampu mengulangi, ya, mengulang penciptaan itu dengan jalan yang pertama, dengan cara yang pertama. Dan ini seperti firman Allah, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah yang mengawali penciptaan, kemudian dia juga yang mengulanginya. Wa huwa ahwanu alaihi, dan, ya, mengulangi adalah hal yang lebih hina daripada menciptakan yang pertama.
Menciptakan yang pertama itu lebih susah daripada yang mengulangi. Nah, kemudian di firman Allah juga khuliqa mimma indafik, bahwa manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Maksudnya al-mani yakhruju dafqan, ya maksudnya dari mani yang keluar dengan cara ya memancar, dengan cara memancar. Itu dijelaskan oleh Allah tentang dafik, kata ad-dafik. Nah, ya kemudian ikhwah dan akhwat sekalian, ya yang dari air mani yang memancar minar rajuli wal mar'ad, dari laki-laki dan perempuan, dari laki-laki kepada perempuan. Kayak tawalladu minhuma alwalad, kemudian darinya lahirlah seorang anak, ya lahirlah seorang anak. Biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yakhruju min baini sulbi wa taraib, Allah keluarkan dari air itu dari sulbi, tulang sulbi, wat taraib, dan dari tulang antara dadanya, tulang antara dadanya. Maksudnya sulbar rajuli wa taraibal mar'ati wa huwa sadruha, ya. Maksudnya adalah air itu keluar dari tulang sulbinya laki-laki dan tulang antara dada perempuan itu. Naam, itu arti dari ad-dafik, ya, min ma'id dafik, ya. Naam. Kemudian di sini dijelaskan juga dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa yakhruju min baini sulbi wat taraib, arti dari yakhruju min baini sulbi wat taraib, ya, keluar dari tulang sulbi dan dari taraibnya perempuan. Maksudnya sulbur rajuli wa taraibil mar'ah, ya, adalah tulang sulbinya laki-laki dan taraib atau tulang antara dadanya perempuan. Nah, asfar raqiqin, ya, yang berwarna kuning, raqiqin yang rapuh, ya, yang rapuh atau yang lemah. La yakunul waladu illa minhuma, dan anak itu tidak akan berwujud, tidak akan ada kecuali dari dua tulang ini, ya, dari kedua tulang ini, dari tulang laki-laki yang namanya sulb dan tulang perempuan yang namanya at-taraib atau tulang di antara dada perempuan. Nah, jadi anak itu tercipta dari situ. Nah, ya, kemudian juga dari riwayat Ikrimah dan Qatadah dan Suddi dan selainnya, ya, dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas tentang yakhruju min baini sulbi wat taraib, tentang firman Allah yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kata Ibnu Abbas dari riwayatnya Ibnu Abi Hatim, hadhihi taraib wa wada'a yadahu ala sadri. Nah, maksudnya Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang yakhruju min baini sulbi wat taraib, kata Ibnu Abbas meletakkan tangannya ke dadanya Ibnu Abbas. Inilah taraib. Jadi antara dua dada kanan dan dada kiri adalah namanya taraib. Jadi penciptaan janin itu berasal dari sulbinya laki-laki dan taraib perempuan, ya, dan dari tulang antara dadanya perempuan ini. Nah, ya, baik ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan sampai tentang yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Senin insyaallah. Nah, ya, mungkin kita bisa cukupkan dan kita sama-sama ikhwah dan akhwat, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan ikhwan dan akhwat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.